kursi provinsi, 11 kursi DPRD kabupaten. Di sini ada tokoh-tokoh pemuda. Persiapan tahun 2024. Yang kedua, alhamdulillah di kepengurusan baru ini banyak kader-kader, banyak masyarakat, banyak tokoh masyarakat yang ingin bergabung dengan Partai Demokrat, baik itu kalangan milenial, ya, yang Gen Z, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat yang di luar sana ini sudah banyak ingin bergabung dengan Partai Demokrat, dan kami membuka diri untuk siapa saja yang ingin bergabung dengan kami untuk sama-sama berjuang menjadikan Partai Demokrat adalah partai yang menjadi harapan masyarakat dan menjadi Partai Demokrat bisa memimpin di Kabupaten Bandung di masa-masa yang akan datang dengan target yang telah disampaikan tadi, bahwa kami tetap mengusung Mas AHY untuk menjadi Presiden 2024, kemudian target kursi DPR RI 2 kursi, DPRD Provinsi 2 kursi, dan DPRD Kabupaten 20% dari kursi DPRD Kabupaten yang ada. Demokrat bisa berkontribusi pada daerah khususnya Kabupaten Bandung, maka saya hibahkan putra terbaik dari Mahan Cage kepada Partai Demokrat. Ya, yang saya hormati Pak Sekom dan Billy disebut sebagai newsmaker. Karena tanpa ada newsmaker, maka orang tidak pernah tahu apa yang dilakukan Partai Demokrat di Kabupaten Bandung. Itu sebabnya saya sudah memberikan masukan kepada DPC, Partai Demokrat harus selalu leading the issues, melihat isu-isu yang ada di Kabupaten Bandung, baik itu melalui fraksi-fraksinya maupun melalui Partai Demokratnya. Karena kalau Partai Demokrat tidak pernah lead the issue atau istilahnya leading dalam isu-isu, maka Partai Demokrat seakan-akan tidak pernah ada. Surya! Demokrat jaya, jaya, jaya! Demokrat Kabupaten Bandung 2! Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Katanya Pak Asep. Harapan ke depan. Ya, saya terima kasih sekali karena Ketua DPC bergerak cepat. Sejak ditetapkan minggu lalu, beliau sudah mencoba untuk mengkader berbagai golongan, baik kelompok usia maupun kelompok profesi masing-masing. Alhamdulillah hari ini, tetapi Pak Saiful juga mengatakan bahwa ini belum yang terakhir, bahwa nanti per 2 minggu juga kita akan per 2 bulan kita akan buka seiring dengan proses verifikasi tahapan-tahapan pemilu. Maka tentu kita terus membutuhkan tokoh-tokoh yang memang baik, tokoh-tokoh yang bisa mewakili daripada kelompok-kelompoknya. Nah, yang kedua tentunya ini juga kita bangga karena ya alhamdulillah berkat dukungan daripada Ketua Umum Mas Agus Harimurti Yudhoyono yang selalu berkeliling kemana-mana melakukan silaturahmi 360 derajat, sehingga kita tidak lagi menjadi partai yang seolah-olah kayak bersudut dengan partai-partai lain. Hubungan baik kita dengan semua partai itu baik. Walaupun kita katakanlah di pusat kita adalah bagian daripada oposisi, tetapi ketika kita bersama dengan masyarakat, kita berkoalisi dengan rakyat, kita melakukan silaturahmi 360 derajat. Itu pun juga nanti akan dilakukan oleh DPC, harus bersilaturahmi dengan semua partai yang ada di wilayah Kabupaten Bandung ini, karena bagaimanapun juga kita ingin membangun, kita bukan ingin merusak tatanan yang ada, kita ingin membangun. Jadi sekali lagi mohon doanya untuk Partai Demokrat Kabupaten Bandung ke depan. Seperti pilkada, last minute bisa terjadi. Jadi kalau kita berpikir bahwa koalisi harus dibangun sejak awal, betul silaturahmi, kita menyebutnya chemistry, kedekatan emosional, kedekatan chemistry, visi misi platform, ini harus jelas dulu. Karena kalau kita berbicara koalisi berarti kita akan berbicara seperti rumah tangga. Kita harus bersama-sama terus.
Jangan kawan-kawan tahu baru 1 tahun ternyata sudah pecah kongsi. Itu banyak terjadi. Itulah yang terjadi ketika koalisi dibangun terburu-buru. Jadi Demokrat selalu mengatakan chemistry dan visi misi itu harus seiring sejalan. Jadi kawan-kawan nggak usah khawatir. Ya, 2024 masih cukup lama bahwa koalisi bisa terbangun 2 jam sebelum penetapan itu juga pasti bisa, gitu ya. Jadi kalau ini kan yang digadang-gadang PKS sama Nasdem nih yang udah dekat semua Demokrat, jadi masih bisa berubah aja. Harus diakui bahwa memang PKS Nasdem sudah menjalin komunikasi dengan baik dan rutin, ya. Dan rutin artinya apapun yang menjadi katakanlah sikap dari partai masing-masing kita pasti hargai. Nah, Partai Demokrat tentunya terus membangun komunikasi dan bukan hanya dengan PKS dan Nasdem, kita membuka. Karena kalau kawan-kawan melihat saat ini sudah ada ini, itu semua adalah permukaan. Untuk Ya. fokusnya tetap Pak Ahy atau gimana? Ujung-ujungnya Pak SBY. Dalam menetapkan koalisi itu adalah majelis tinggi. Ya, menetapkan siapa capres, siapa cawapres, koalisi itu tetap adalah majelis tinggi. Ketum tentu punya suara, ya kan? Tetapi saat ini yang sudah mesra, yang sudah mesra adalah Nasdem, PKS dan Demokrat. Kita lebih klik ke dua partai yang tadi mungkin yang disebutkan ya. Ya, artinya sudah mesra. Tapi kita membuka. Kenapa tadi saya katakan buka? Kawan-kawan harus pahami, inflasi sedang terjadi saat ini. Dan dalam kurun 1 tahun ke depan akan terjadi lebih dari 100 juta warga miskin. Maka pada saat itu, apapun yang terjadi, yang saat ini kita sebut sebagai koalisi-koalisi, itu pasti akan berpikir 2-3 kali. Ini yang kita hadapi di depan, ya. Nah, saat ini kita bersama-sama memiliki chemistry yang sudah katakanlah seiring sejalan, PKS, Nasdem, dan Demokrat. Dalam proses perjalanan, apa yang terjadi dalam peristiwa nasional ini, itu juga akan menentukan peta koalisi. Sesuai dengan tagline-nya Mas Ketum bahwa harapan rakyat perjuangan Demokrat, melalui apa mewujudkan harapan dari Ketum. Ya, kami pertama tentu di Kabupaten Bandung melakukan konsolidasi dulu di internal, baik itu jaringan struktur maupun kader. Alhamdulillah kurun waktu 2 minggu ini udah beres dan baru kita bicara target. Jadi kita target itu ada 2 ya, target pembenahan organisasi dulu, penguatan dulu rumahnya, ya, organisasinya, baru kita bicara pemilu. Jadi kalau untuk pemilu 2024 tentu kami punya harapan mengejar 20% dari jumlah kursi, 55 kursi yang ada di Kabupaten Bandung. Jadi 11 yang akan kita akan. Kenapa target kok melulu dari 5 ke 11? Nah, intinya potensi itu ada, tergantung manage-nya. Gitu. Selama ini potensi itu banyak dan tersebar. Cuman memaintainnya ini yang selama ini mungkin agak ada kesulitan. Insya Allah dan kepengurusan baru saya yang mimpin di sini memaintain, memaksimalkan potensi, menggerakkan roda dan merekrut yang baru. Ini merupakan suatu kesatuan yang harapannya adalah mencapai target dengan 11 kursi di Kabupaten Bandung. Kang, jadi masuknya kader dari partai lain jadi energi baru nih buat Demokrat? Ya, sebenarnya kami membuka diri, bukan tidak 1-2 partai, tapi semua partai kalangan yang mau bergabung. Ini menjadi varian pola gitu ya, yang baru yang buat kita ingin disinergikan. Yang jelas visi misinya harus sama. Ya. Berbagai macam dari partai yang lain mau gabung kami terima, tapi tetap komando sama satu. Visi misinya juga harus jelas, harus sama. Selain Pak Asep ada lagi kader lain yang Insya Allah. Tiap 2 bulan sekali saya akan undang teman-teman untuk menyampaikan. Jadi ini formasi milenial dan senior ya. Kolonial. Oke, kami izin Pak. Oke, mohon izin lihat depan 1, 2.
Sekali lagi 1 2. Oke. Sekali lagi 1 2. Oke. Alhamdulillah.